Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mataul Muiz. Hari ini kita akan bahas di pertemuan ke-15, yaitu di Advanced Accounting di chapter 18 bukunya BIMS, yaitu Liquidation and Reorganization, di mana kita akan berfokus di pertemuan ini. Di pertemuan 15 ini kita akan berfokus apa sih sebenarnya reorganisasi. Sepertinya kita udah paham dan familiar ya berkaitan dengan reorganisasi itu seperti apa. Kalau kata-kata organisasi kan berarti intinya adalah dari organisasi itu sendiri ya. Organisasi adalah sekumpulan orang gitu ya, atau pihak gitu yang saling bekerja sama nantinya untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau dalam perusahaan pasti maksimum profit ya, untuk tujuan dari suatu perusahaan itu pasti tidak dapat dipungkiri untuk bagaimana memaksimalkan atau melakukan semaksimal mungkin untuk mencapai labanya. Nah, akan tetapi dalam situasi ini gitu ya, kadang-kadang tujuan perusahaan itu tidak tercapai. Bisa terjadi karena misalkan adanya kebangkrutan di situ, atau financial distress atau kesulitan keuangan yang menyebabkan bankruptcy ya. Kalau udah kesulitan keuangan itu tanda-tanda perusahaan yang akan bankrupt ya. Dengan demikian perlunya lah reorganisasi gitu ya. Dimana reorganisasi itu berarti intinya adalah perusahaan ini nantinya berupaya untuk memperbaiki atau melakukan kembali dari organisasi itu sendiri, ya. Kalau dalam bahas tentang dalam masalah di Indonesia itu sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reorganisasi gitu ya. Kalau secara definisi, reorganisasi itu bisa penataan ulang ya, baik itu sistem manajemen lama menjadi manajemen baru, atau struktur perusahaan yang lama menjadi struktur perusahaan yang baru gitu ya. Dimana kategorinya itu bisa dipilah ada 3 ya, yaitu reorganisasi yuridis, berarti di sini berkaitan dengan perubahan bentuk hukum suatu perusahaan, atau reorganisasi intern, yaitu penataan ulang manajemen lama karena dipandang mungkin ya kurang mendatangkan benefit, atau bisa jadi malah mendatangkan kerugian. Atau reorganisasi yang ketiga adalah reorganisasi keuangan, yaitu perubahan menyeluruh struktur modal karena perusahaan tidak lagi solvent ya, dengan kata lain insolvent. Nah, di sini dimana dalam reorganisasi ada wali amanat atau debitur dalam kepemilikan, dimana sama ya tujuan dari atau tugas wali amanat. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab atas properti debitur termasuk operasi debitur. Yang kedua memiliki daftar kreditur, schedule aset dan liabilities, dan pernyataan urusan keuangan. Yang ketiga menyerahkan informasi ke pengadilan tentang extends debitur dan administrasinya. Oh ya, di bukunya BIMS ini dia menggunakan undang-undang dari Amerika ya. Kalau berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia kan kita tahu ya, undang-undang kepahilitan itu di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tapi karena di sini sesuai dengan silabus, nantinya kita akan belajar bagaimana reorganisasi dengan menggunakan chapter 11 ya, dalam undang-undang kepahilitan di Amerika itu seperti apa. Nah, kita lanjut lagi ya, tadi tugas dari wali amanat. Yang keempat yaitu memeriksa klaim debitur dan menolak klaim yang tampaknya tidak tepat gitu ya. Yang kelima mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan mengapa suatu rencana tidak akan diajukan. Nomor 6 menyerahkan laporan akhir perwalian seperti yang dipersyaratkan oleh pengadilan wali amanat, debitur, dan negosiasi kepemilikan dengan kreditur, pemegang saham lainnya dalam membuat rencana reorganisasi akan disetujui oleh pengadilan kebangkrutan. Kalau di sini adalah pengadilan niaga ya. Nah, terus ada representasi komite. Di sini maksudnya adalah komite kreditur ya. Komite kreditur maksudnya adalah nantinya di sini tujuannya adalah bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur yang mereka wakili. Jadi nanti masing-masing kreditur memiliki komite representatifnya dan menjaga aset dari debitur. Komite dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama kebangkrutan, seperti pembiayaan debitur yang memiliki dan pelepasan aset dan lain-lain. Nah, di mana di sini kita bahas di chapter 11 undang-undang kepahilitan yang ada di Amerika ya. Maksudnya operasi dalam chapter 11 reorganisasi dapat berlangsung dari 6 bulan hingga beberapa tahun.
Sementara itu, debitur tetap menjalankan bisnis sambil melaksanakan rencana reorganisasi di bawah aturan pengadilan kebangkrutan. Jadi dia bisa melakukan rencana reorganisasi tersebut 6 sampai beberapa tahun ya. Saat terjadi pengajuan kebangkrutan, rekening bank dan buku-buku perusahaan ditutup dan membuka akun serta buku baru. Jadi nantinya kalau di Undang-Undang Chapter 11 ini gitu ya. Selanjutnya pengadilan kebangkrutan harus menyetujui perjanjian pembiayaan baru. Nah, kemungkinan manfaat dari chapter 11 atas proteksi terhadap debitur dalam pengadaan yang di sini adalah dengan persetujuan pengadilan kepailitan, perusahaan mungkin dapat mengurangi biaya tenaga kerja melalui PHK. Jadi dia bisa melakukan PHK atau pengurangan upah atau dengan menghentikan rencana pensiunnya. Seperti kalau kita tahu ya, di Indonesia sendiri ada undang-undang ketenaga kerjaan yang berkaitan ketika perusahaan itu mengalami risiko kebangkrutan, maka boleh melakukan kayak kemarin nih pada saat corona dia boleh mencicil THR atau mencicil atau pada saat work from home hanya membayar gaji pokok dan lain-lain ya gitu ya, tidak membayar yang seharusnya didapat take home pay yang sebelum seadanya COVID gitu ya. Nah, itu untuk mencegah resiko kebangkrutan itu sendiri. Nah, terus di sini kita lihat selanjutnya setiap klaim untuk kerusakan akibat pembatalan kontrak yang tidak menguntungkan diperlakukan sebagai utang tanpa jaminan. Jadi nanti ketika nanti ada berkaitan dengan kontrak dengan karyawan dimasukkan ke dalam utang tanpa jaminan. Nah, di sini ada kerugian dari chapter 11. Nah, kerugian jelas bagi perusahaan debitur karena kehilangan kepercayaan ya pasti dari kreditor, pemasok, pelanggan dan karyawannya. Terhadap kerugian tambahan untuk mengoperasikan bisnis di pasar kompetitif ketika belanja modal, akuisisi, pelepasan aset, pinjaman uang dan sebagainya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan. Jadi intinya adalah dia apapun yang berkaitan dengan mengoperasikannya harus melalui persetujuan dari pengadilan. Nah, kerugian terbesar bagi debitur ya pasti ya proses biaya kebangkrutan itu besar. Nah, rencana reorganisasi. Nah, konfirmasi rencana reorganisasi yang adil dan merata untuk semua kepentingan terkait adalah tujuan akhir dari bab 11. Hanya perusahaan debitur yang dapat mengajukan rencana tersebut selama 120 hari pertama setelah pesanan untuk bantuan diberikan. Nah, selanjutnya debitur, wali amanat, komite kreditor, komite pemegang keamanan sekuritas atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana. Ini bla 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 ya. Nah, ini contohnya ya. Pada tahun 2009, General Motor mengajukan paket prabayar kebangkrutan nomor 1 pada tanggal 1 Juni dan pada tanggal 9 Juni muncul sebagai organisasi berkelanjutan baru bernama Jenderal. Nah, ini namanya ya. Dan organisasi baru yang akan dilikuidasi bernama Motor Liquidation Company. Pengaturan awal dengan kreditor sangat penting dan memungkinkan General Motor untuk muncul dalam waktu kurang dari 6 minggu. Nah, ketentuan bab 11 menetapkan bahwa rencana organisasi yang pertama ini hampir sama sih semua negara ya. Identifikasi klaim, kelas klaim. Terus tentukan setiap kelas klaim yang tidak mengalami penurunan nilai. Tentukan setiap kelas klaim yang mengalami penurunan nilai. Lakukan semua klaim. Nanti kita akan contohkan di bawah ya. Nanti kita akan ada contoh berkaitan dengan proses reorganisasi. Sampai dengan berisi ketentuan untuk kepemilikan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang saham dan kebijakan publik. Nah, di sini dimana menurut bab 11 daripada bab 7 karena ia mengharapkan bahwa penjualan yang teratur oleh manajemen perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang daripada penjualan yang dilikuidasi oleh wali amanat. Circuit City adalah contoh pengajuan kebangkrutan 11 dengan masuk untuk dilikuidasi gitu ya. Pengadilan dapat mengkonfirmasi rencana reorganisasi jika hal tersebut diterima oleh masing-masing kreditor. Intinya adalah di sini kreditor dan pemegang saham harus juga dapat melakukan konfirmasi berkaitan dengan rencana reorganisasi tersebut. Nah, dari sini juga rencana tersebut dapat dikonfirmasi bahkan jika beberapa kelas yang terganggu menolaknya. Jika hakim kebangkrutan menentukan rencana tersebut adil dan kalau di sini kita bilang harus adil ya. Dimana kalau kita bahas intinya adalah, nah setelah persetujuan diperlukan telah dikonfirmasi, pengadilan mengadakan
sidang konfirmasi untuk mendapatkan keberatan atas konfirmasi untuk konfirmasi bahwa rencana tersebut adil dan adil ya maksudnya ya. Konfirmasi oleh pengadilan merupakan pengeluaran debitur kecuali untuk klaim yang diatur dengan rencana reorganisasi. Jadi segala macam berkaitan dengan pengadilan, biaya proses kebangkrutan itu dilakukan atau dikeluarkan oleh debitur ya. Nah, peringkat kreditor tanpa jaminan dalam kasus reorganisasi besar jarang sederhana dan seringkali gitu ya itu adalah hasil negosiasi daripada aturan. Jadi intinya adalah nanti berkaitan dengan kreditor, nah itu harus dilakukan negosiasi ya. Karena kadang kreditor itu tidak mau dilakukan reorganisasi, ya udah tutup aja gitu loh. Daripada nanti perusahaan ini tambah beban bagi mereka, lebih baik rugi pada saat cut loss daripada nggak sama sekali gitu. Nah, pelaporan keuangan selama reorganisasi di sini kita bisa lihat ya. Kalau ini kan kita tadi ya di BIMS ini dia mengadopsinya adalah ASSC 852 yang mana nantinya memberikan panduan untuk pelaporan keuangan perusahaan selama bab 11 reorganisasi dan ini maksudnya chapter 11 ya, dan ketika mereka muncul dari bab 11. Nah, contohnya aja ya. Nantinya efek dari proses bab 11 itu di neraca liabilitas tanpa jaminan dan liabilitas yang tidak dijamin. Yang terjadi sebelum perusahaan masuk bab 11, proses hukum adalah kewajiban persiapan yang harus dikompromikan. Nah, ini kita lanjut aja. Nanti kalian bisa baca ya. Ini contohnya ya. Nah, dimana kalau kita lihat di sini laporan keuangan gabungan pelengkap maksudnya gimana sih dari ini? Dimana maksudnya adalah nantinya pelaporan keuangan menyimpulkan bahwa keuangan terkonsolidasi pernyataan yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi di bawah. Maksudnya kalau misalkan di sini ada anak perusahaan dan lain-lain ya. Oleh karena itu memerlukan presentasi laporan keuangan gabungan terkonsolidasi untuk semua jenis entitas dalam proses organisasi. Nah, biasanya kalau kita bahas berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang besar, pasti kan di sini ada entitas anaknya ya atau cabangnya ya. Dengan kata lain, seluruh entitas dalam proses organisasi tersebut harus didisclosurekan. Nah, sebagai informasi tambahan. Nah, piutang dan utang antar perusahaan diungkapkan dengan piutang jika perlu. Konsolidasi mungkin tidak sesuai untuk beberapa anak perusahaan dalam keberangkutan, khususnya jika wali ditunjuk untuk mengoperasikan perusahaan dalam kebangkrutan. Nah, bagaimana sih pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang mengalami resiko kebangkrutan itu sendiri emerging gitu ya. Biasanya reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi kewajiban dan akun modal dan revaluasi aset. Nah, itu biasanya ya. Restrukturisasi kewajiban maksudnya adalah misalkan kewajibannya ini bisa diperpanjang atau mungkin dikonversikan menjadi modal dan lain-lain ya. Nah, revaluasi aset berarti penilaian kembali atas nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang direorganisasi tergantung apakah mereka dianggap memiliki kepentingan yang adil dalam pengadilan kebangkrutan atau tidak gitu ya. Banyaknya perusahaan tidak dapat muncul dari kebangkrutan sebagai perusahaan yang independen dan rencana organisasi mereka termasuk penjualan perusahaan. Nah, untuk membantu pelaksanaan rencana tersebut di mana korporasi debitur biasanya mengubah piagamnya untuk menyediakan penerbitan surat berharga baru untuk uang tunai dan sebagai imbalan atas klaim kreditor. Jadi dia menerbitkan surat berharga baru seperti misalkan obligasi ya. Atau mungkin juga bisa saham. Nah, nilai reorganisasi. Untuk menentukan nilai reorganisasi maksudnya adalah berapa sih sebenarnya si fair value atas perusahaan ini semuanya itu berapa gitu maksudnya ya. Nah, menentukan nilai reorganisasi entitas yang muncul dari kebangkrutan adalah bagian rencana yang paling penting dalam reorganisasi gitu ya. Nilai reorganisasi entitas sedang berkembang mendekati nilai wajar tadi ya tanpa mempertimbangkan kewajiban. Secara umum, nilai reorganisasi ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan untuk bisnis yang direkonstruksikan. Itu maksudnya mendiskontokan. Mendiskontokan itu maksudnya adalah kalau di tahun depan itu kita tuh berapa sih kita memiliki aset, contohnya kasnya ya, terutama di bidang kas, karena untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ya di indikatornya adalah dengan menggunakan resiko current ratio ya, contohnya ya, atau resiko likuiditas.
Nah, reorganisasi perusahaan yang akan diterima setiap kreditor ketika perusahaan muncul dari keberangkutan. Nah, pelaporan keuangan oleh perusahaan yang rencana organisasinya telah dikonfirmasi oleh pengadilan adalah ditentukan apakah gitu. Entitas yang direorganisasikan pada dasarnya adalah perusahaan baru yang memenuhi syarat untuk memulai pelaporannya. Nah, di sini menyediakan dua kondisi yang harus dipenuhi untuk pelaporan baru dimulai. Yang pertama, nilai reorganisasi aset yang muncul segera sebelum tanggal konfirmasi rencana reorganisasi kurang dari total seluruh kewajiban pasca tambang, maksudnya bukan pasca tambang ya, pasca proses pengadilan tersebut, klaim yang diizinkan atas kompromikan. Nah, yang kedua, pemegang saham voting atas segera sebelum konfirmasi rencana reorganisasi harus menerima kurang dari 50% dari entitas yang muncul. Hilangnya ini kontrol harus substantif dan tidak sementara. Jadi misalkan pemegang saham yang voting yang ada segera sebelum konfirmasi reorganisasi harus menerima kurang dari 50% ya. Nah, ketika perusahaan muncul memenuhi kondisi kedua ini, entitas muncul pada dasarnya adalah perusahaan baru dan mengadopsi pelaporan baru. Jadi intinya adalah sama saja, tapi tadi reorganisasi perusahaan ini tetap berjalan di bidang yang sama gitu ya. Nah, pelaporan awal yang baru. Nah, ini sama mengalokasikan nilai reorganisasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi. Nah, di mana nantinya setiap nilai reorganisasi yang tidak didistribusikan ke aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi akan dilaporkan sebagai aktiva tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, kelebihan nilai organisasi atas jumlah yang dapat dialokasikan ke aktiva yang dapat diidentifikasi. Nah, ini maksudnya adalah berkaitan dengan business combination seperti kita bahas di bab 1 ya. Bab 1 di AKL. Setiap nilai reorganisasi yang tidak didistribusikan ke aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diinvestigasikan akan dilaporkan gitu ya sebagai aktiva tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, melaporkan kewajiban. Nah, di sini intinya adalah kita sesuai dengan FASB accounting for income tax gitu ya. Manfaat yang direalisasikan dari rugi operasi sebelumnya intinya adalah dapat dikompensasikan ke yang akan datang. Akan diterapkan pertama kali untuk mengurangi kelebihan nilai reorganisasi ini kalau berkaitan dengan rugi operasi sebelumnya berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, nantinya intinya adalah mengurangi kelebihan nilai reorganisasi atas jumlah yang dapat dialokasikan ke aktiva yang dapat diinvestasikan dan ke aktiva yang tidak berwujud hingga habis dan terakhir sebagai pengurang beban pajak penghasilan. Nah, itu contohnya ya. Nah, laporan akhir entitas lama di mana nantinya laporan ini berakhir pada tanggal konfirmasi rencana mengungkapkan pengaruh penyesuaian terhadap akun aktiva dan kewajiban individual akibat mengadopsi pelaporan baru ya gitu ya. Laporan tersebut menunjukkan pengaruh penghapusan utang gitu ya neraca akhir lama dengan neraca awal entitas baru termasuk saldo laba ditahan yang nantinya akan bernilai 0 karena laba ditahan itu kan pasti ngikut ya dari awal pertama kali perusahaan ada. Nah, kita langsung aja masuk ke ilustrasi dari kasus reorganisasi. Nah, di sini contohnya ya, Tiger Corporation mengajukan perlindungan dari kreditor, gitu ya, mengajukan perlindungan dari kreditor. Nah, intinya adalah pada chapter 11 Undang-Undang Keberangkutan pada tanggal 5 Januari 2006. Nah, Tiger adalah debitor pemilik dan pada saat pengajuan neraca berisi sebagai berikut, dimana kita tahu total asetnya $2.100 sedangkan total kewajiban plus modal yang defisit di situ adalah 2.100 juga ya, modalnya di sini defisit 200 berarti. Nah, dimana kita lihat dulu pada tanggal pengajuan rekening bank serta buku Tiger ditutup, jadi seluruhnya ditutup ya, dan serangkaian pembukuan yang baru dibuka. Perusahaan mengatur pembiayaan jangka pendek dengan sebuah bank untuk melanjutkan operasi sembari mengusahakan rencana organisasi. Jadi tetap melakukan proses bisnisnya sambil nantinya mengusahakan rencana reorganisasi.
Nah, di sini selama tahun 2006 tidak ada kewajiban prapetisi sorry ya, yang dibayarkan dan tidak ada bunga yang akrual atas wesel bank. Jadi dia nggak ada tuh. Pengadilan kebanyakan mengizinkan Tiger untuk menginvestasikan, nanti dia tetapkan tadi ya sesuai dengan konsep segala apapun aktivitas berkaitan dengan pada saat proses kebangkrutan atau pada proses likuidasi gitu ya, harus sesuai dengan persetujuan dari pengadilan. Nah, di sini dia pengadilan mengizinkan untuk $100 tersebut dalam peralatan baru pada bulan Agustus 2006. Nah, peralatan tersebut memiliki manfaat 5 tahun dan Tiger menggunakan penyusutan garis lurus yang dihitung ke setengah tahun terdekat gitu ya. Beban penyusutan bangunan 50.000 per tahun dan tingkat penyusutan peralatan lama 60.000 per tahun dan amortisasi paten masih ada 50.000 per tahun. Nah, di mana nantinya seperti yang tadi saya bilang ya, terkait dengan biaya yang dengan kebangkrutan termasuk biaya komite kreditor gitu ya akan dibebankan pada saat terjadi dan dibayar secara tunai oleh si debitor yaitu si Tiger. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan reklasifikasi kewajiban yang akan dikompromiskan atau dilakukan, ada promisnya intinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Pada awal tahun 2016 Tiger mencatat kewajiban yang akan dikompromiskan ke dalam terpisah gitu ya, maksudnya ke dalam catatan di bawah ini. Ayat jurnal untuk mencatat reklasifikasikan tersebut sebagai berikut. Jadi nanti seluruh utang tersebut dimasukkan ke dalam kewajiban yang akan dijaminkan gitu ya, dikompromiskan, yaitu totalnya 2.300. Nah, ini dapat dari mana? 600, 150, 90, 260 dan 1.200 ada di balance sheetnya ya. Nah, itu 200, 1.200, 1.100 plus 1.200 jadi 2.300 ya, 2.300. Begitu juga nantinya ada tadi klaim prapetisi gitu ya, 2.300.000 kalau ini disemuakan akan dicantumkan ke neraca atau balance sheet 31 Desember 2006 secara terpisah. Nah, schedule pendukung menunjuki detail sebagai berikut gitu ya. Nah, terus menutup kewajiban yang diklasifikasikan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini contohnya adalah berkaitan dengan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Kita lihat di sini laba sebelum post reorganisasi 100. Nah, ada fee berkaitan dengan pengajuan kebangkrutan 450, jadi rugi bersih 300, defisit awal 700 ya. Nah, defisit awal 700 diambil dari tadi ya, defisit awal 700 sehingga dapat 1.050. Nah, untuk neracanya tadi kan kita sudah melaporkan berkaitan dengan kewajiban yang dikompromiskan ya, tapi di sini ada kewajiban lain seperti kewajiban jangka pendek ya, ada tambahan 150, 100 dan 50 totalnya 300 sehingga didapat untuk balance tahun 2006 yaitu 2.050. Nah, tadi sama ya, ini kewajiban yang dikompromiskan itu dari yang awal ya, jadi mengklasifikasikan seluruh utangnya menjadi kewajiban yang dapat dikompromiskan. Nah, di sini ada arus kas. Kalau kita lihat nih, arus kas sudah disediakan ya. Arus kas ada sama ya, ada arus kas operasi, investasi sama pendanaan. Nah, kita lihat di sini kas bersih dari operasi 50, kas bersih dari investasi minus 100 dan aktivitas dari pembiayaan atau pendanaan kas bersihnya adalah 50. Nah, menurut undang-undang gitu ya, chapter 11 yaitu selama 6 bulan Tiger terus mengoperasikan dari bankruptcy kode sembari mengupayakan rencana reorganisasi. Nah, TEK memiliki sebuah rencana di mana jumlah neraca dan laba rugi merefleksikan operasi untuk 6 bulan pertama tahun 2017. Tadi kan dia 2016 ya, sekarang 2017 sebagai berikut. Nah, di sini ada perkembangan cashnya bertambah 30 Juni jadi 300 sampai dengan nanti defisitnya tadi yang dari 1.050 menjadi 1.000 sehingga nanti equity-nya menjadi 2.055. Nah, di sini ada juga berkaitan dengan penjualan gitu ya. Sehingga ending defisitnya tadi 1.000 ya. Nah, di mana
di sini dia ada rencana reorganisasi, di mana tadi ya setelah melalui reorganisasi yang ekstensif di antara pihak berkepentingan, intinya ada negosiasi ya, nilai reorganisasi sebesar 2.200.000. Nah, nanti nilainya tersebut yang 2.200.000 ini merefleksikan untuk sampai dengan akhirnya ya, berarti nanti total berkaitan dengan aset itu 2.200, dan juga nanti kalau kalian bikin tentang balance sheet after reorganisasi gitu ya, itu menjadi 2.200 setelah reorganisasi. Nah, di sini kita tahu ya, maksudnya 2.200.000 ya. Nah, ketentuan dalam rencana reorganisasi mengusulkan sebagai berikut. 1. Utang obligasi Tiger 15% dijamin dengan tanah dan bangunan, dan para pemegang obligasi setuju untuk menerima saham baru sebesar 5.000. Utang senior 12% sebesar 500.000 dan kas 100.000 yang dibayarkan tanggal 31 Desember 2017. Nah, klaim atas prioritas sebesar 150 akan dibayarkan tunai setelah gitu ya, rencana reorganisasi dikonfirmasi oleh pengadilan. Jadi setelah reorganisasi dikatakan setuju gitu ya. Nomor 3, sisa klaim prapetisi yang tidak dijamin dan non prioritas sebesar 90 akan diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini kalian tinggal baca nantinya kreditor dan bla bla bla. Nah, sekarang kita lihat dulu yang harus kalian lakukan dari rencana reorganisasi tersebut sampai dengan poin 4. Yang pertama adalah melakukan pelaporan baru dulu ya. Jadi kita lihat membandingkan gitu ya dengan total kewajiban dengan gitu ya, organisasi value, reorganisasi value. Kita lihat dulu post petition liabilities 255 dapat dari mana nih? Dari di Juni ya, 75 125 tambah 55 kan total liabilities setelah dilakukan petisi gitu ya sebesar 255, sehingga nantinya total liabilities 2555 gitu ya. Maka dengan demikian sedangkan reorganisasi value-nya adalah 2.200, maka nanti akan timbul yang disebut dengan excess liabilities over gitu ya reorganisasi value, atau maksudnya kelebihan dari utang dari reorganisasi, nilai dari reorganisasi. Nah, kelebihan kewajiban atas nilai reorganisasi menunjukkan bahwa kondisi pertama dari pelaporan awal yang baru terpenuhi gitu ya. Rencana reorganisasi mengharuskan pemegang ekuitas lama mempertahankan kurang dari 50% kepentingan dalam perusahaan baru. Intinya adalah kurang dari 50% harus dilakukan pemegangan gitu. Maksudnya tidak boleh dilakukan ekuitas tersebut nggak boleh menjual seluruhnya gitu ya, sehingga kondisi kedua juga terpenuhi dalam pelaporan awal yang baru dibuat. Nah, ikhtisar usulan struktur model organisasi sebagai berikut tadi ya. Ada 255, tax payable tadi ada 150 yang ada di soal ya. Tax payable tadi ada 150, terus juga ada current positionnya ada 100 ya kan. Terus ada juga berkaitan dengan menerbitkan obligasi senior 12% untuk 500.000 dolar. Terus ada 395 itu berkaitan dengan subordinate debt yaitu ya 395 ya. Terus ada common stock yang baru sebesar 800 ya, 800 dolar. Nah, dimana dengan demikian nantinya rencana tersebut berarti kita harus melakukan apabila gitu rencana tersebut disetujui oleh setiap klaim atas konfirmasi pengadilan kebangkrutan gitu ya, maka nantinya ya sorry nah ini maksudnya dalam pelaporan awal, maka nantinya kita harus melakukan tadi ya account payable yang awal, yang di awal pertama kali 600, interest payable 90, notes payable to bank 260, dan 15% bond payable pre-petition 1.200 digantikan menjadi 12%. Tadi kita menerbitkan saham 500, 12% current
tadi ada 100 itu dari soal. Sama ini juga berkaitan dengan subordinate debt juga dari soal, common stock juga dari soal. Nah, nanti selisihnya berarti kalian tinggal cari. Selisihnya di kredit, kalau di sini lebih banyak di kredit daripada di debit. Berarti intinya adalah nantinya ada selisihnya ini lebih besar di kredit ini lebih kecil daripada di debit, maka nanti ada gain on debt discharge sebesar 455 karena berkaitan dengan utang kan, utangnya yang dihapus atau digantikan lebih besar dibandingkan dengan adanya penerbitan yang baru, baik itu utang maupun ada saham. Nah, ini untuk mencatat settlement of the preparation claim. Jadi intinya gitu ya. Nah, terus yang kedua untuk mencatat exchange of stock by equity holder. Nah, kita lihat dulu di sini. Common stock yang diterbitkan tadi 500 kan? Sedangkan common stock awalnya kan 500, itu dapat dari soal 500. Nah, common stock awalnya tadi yang diterbitkan adalah 100. Nah, maka nanti akan disebut ada additional paid in capital. Nah, untuk yang tadi ada perbedaan nilai wajar, maka tinggal aja kita lakukan perubahan atau penambahan maupun pengurangan. Kalau misalkan di sininya tidak minus maka bertambah, kalau di sininya minus maka dikurangkan. Contoh di sini inventory bertambah maka di debit, land juga bertambah di debit, loan on asset revaluation 105 itu didapat dari total dari ya. Jadi di sini maksud 105. Nah, building net dia berkurang, equipment net berkurang 30, plan 125. Nah, itu berarti nanti selisih antara debit dikurang kredit nanti akan menghasilkan rugi atas aset yang direvaluasi. Nah, terus di sini reorganization value in access, berarti di sini kita akan mencatat reorganization value in excess of intangible asset. Nah, tapi itu dapat dari mana? Itu selisih ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu. Yang pertama kan tadi kita ada gain on debt discharge. Jadi kita melakukan yang tadi debit berarti di kredit 455 yang dapat dari atasnya ya. Yang tadi kita jurnal. Nah, 455 ya. Terus didebitkan. Terus additional paid in capital juga didebitkan. Ada loss on asset revaluation kita kreditkan. Ada defisit 1000 nanti mendapatkan reorganization value in excess of intangible asset sebesar 250. Nah, ini untuk mengeliminasi tadi ya defisit dan additional capital dan mencatat kelebihan atau kekurangan nanti ya, reorganization value and the fresh start. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, intinya nantinya setelah kita melakukan pencatatan tersebut gitu ya, maka nantinya kita harus melakukan pencatatan jurnal tersebut ke dalam yang akhirnya, bentar. Nah, kita harus mencatat di sini the corporation comparative balance sheet at June 30 2017. Maka nanti tadi saya sudah bilang harus totalnya adalah, coba kita lihat di sini. Setelah di jurnal tadi inventory kita jurnal, kita masukkan ke dalam kertas kerjanya. Maka nanti untuk working paper to show confirmation of reorganization plan with fresh start reporting akan menyajikan jumlahnya tersebut tetap sesuai dengan 2200. Tadi kan nilai reorganisasi adalah 2200. Jadi seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah dari reorganisasi ini kalian harus paham dulu berkaitan dengan jumlah yang akan direorganisasi. Terus kita juga akan melakukan apa sih yang dilakukan reorganisasi. Tadi di sini ada penambahan berkaitan dengan utang gitu ya, senior debt, terus juga ada common stock juga di situ ya bertambah. Terus juga ada nanti di sini ada juga berkaitan dengan klaim pajak. Nah, intinya seperti itu ya. Nanti dari hasil tersebut kalian kerjakan di kertas kerja berkaitan dengan reorganisasi, sehingga nanti reorganisasi balance sheet akan menyajikan sesuai dengan rencana reorganisasi yang tadi di awal, yaitu 2.200.000 dolar. Nah, cukup sekian materi tentang reorganisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalian bisa tanyakan pada saat di pertemuan ya. Makasih.